bagaimana tentang bernegosiasi dalam bisnis. Sebelum masuk pada contoh negosiasi, mari kita simak pengertian tentang negosiasi. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Sedangkan menurut Oliver, negosiasi merupakan suatu transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua pihak, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Berdasarkan kedua pendapat ahli tadi, pengertian negosiasi tersebut dapat dikemukakan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Nah, setelah mendengarkan pengertian tentang negosiasi, langsung saja kita lihat contoh bernegosiasi dengan berbagai tipe negosiator. Ya, nanti kalau ditanya soal pengalaman, bilang aja kita pernah audit perusahaan tambang. Bilang aja perusahaan asing, mereka juga nggak bakal cek. Yang mana ya, Bu? Saya bilang pernah audit Freeport. Bisa nggak tahu tambang itu di mana? Udah bilang aja, nanti kalau kamu salah, saya bantu. Nes, pastikan presentasi kita nanti jelas dan datanya akurat ya. Kita fokus saja ke keunggulan proses dan juga pengalaman kita. Jangan sampai terpancing ucapan tim sebelah ya. Ya Kak Ira, udah siap kok, tapi kita harus tetap jujur ya. Kalau kita belum pernah audit tambang, tidak ada belum kan? Kita fokus aja ke apa yang kita bisa. Jangan menjatuhkan diri, tapi tetap jujur ya. Ini dari PT Akurat Konsultan ya? Iya, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Ini dari CV Solusi Jitu ya, tuh? Oke. Selamat datang, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir semuanya. Baik, langsung dimulai aja meetingnya hari ini ya. Baik Ibu, PT Akurat Konsultan sendiri telah menangani 12 proyek besar dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat kepuasan klien sebesar 98%. Kami juga memegang ISO 9001 dan menerapkan standar IFRS terbaru. Itu hanya angka di atas kertas, tapi kami PT Solusi Jitu itu pernah menangani perusahaan tambang multinasional di Kalimantan yang nilainya hampir 80 miliar. Nah, klien kami itu loyal, tapi kami tetap menjaga kerahasiaannya. Kak Ira, bukan kita belum pernah audit tambang, tapi kita siap belajar kok. Terima kasih Yohanesti. Betul Ibu, kami memang belum pernah mengaudit di sektor tersebut, tapi kami sudah menyiapkan tim yang relevan. Kami tidak akan berbohong hanya demi menarik sebuah perhatian. Kami juga siap. Saya sendiri pernah ke Kalimantan waktu KKN. Saya rawat tambangnya besar banget. Terima kasih untuk meeting hari ini. Saya kira sudah cukup. Nanti kita berkumpul lagi setelah makan siang untuk keputusan lebih lanjut. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sementara itu, Negosiasi tidak hanya meyakinkan klien, tapi membangun kepercayaan jangka panjang. Jadi kita tidak perlu berlebihan apalagi menipu, karena auditor profesional pasti akan bertahan. Oh iya, baik Kak Ira. Cindy, lain kali jangan asal cerita soal KKN ya. Kita itu harus fokus apa yang bisa dibanggakan, yang bikin kita terlihat hebat, bukan malah bikin kita terlihat konyol. Saya kira teman-teman bisa dibanggakan. 3 hours later. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah hadir untuk meeting hari ini. Setelah mempertimbangkan dari aspek kompetensi, rekam jejak, dan kejujuran dalam negosiasi serta kesesuaian pendekatan audit,
kami memutuskan untuk menunjuk PT Akurat Konsultan sebagai auditor utama proyek kami. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Kami dan tim akan segera menyusun jadwal dan alur kerja sesuai prosedur. Terima kasih. Ini pasti gara-gara kamu bicara soal KKN tadi, bikin kita kelihatan kayak mahasiswa PKL. Tapi kan saya cuma jujur Bu, kata ibu juga buang sedikit nggak apa-apa. Nah itu masalahnya, bohong sedikit kamu malah banyak omong. Ya ampun, kita terpilih. Aku kira karena kita jujur belum pernah ditambang malah bikin kita kalah. Kejujuran yang disertai dengan kesiapan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dunia bisnis tak selalu memberikan panggung bagi yang paling vokal. Kepercayaan dibangun dari konsistensi, integritas, dan kecerdasan dalam mengambil posisi. Yang profesional memenangkan kepercayaan, yang curang menyilaukan dan sesat, yang naif memberi celah, dan yang bodoh lebih baik diam dan lebih belajar. Dalam dunia bisnis dan akuntansi, tak hanya isi laporan saja yang diuji, namun juga karakter para pelakunya. Negosiator curang mungkin akan mencuri perhatian sesaat. Negosiator naif tampak jujur namun tak siap. Negosiator bodoh bisa merusak citra atau reputasi timnya sendiri. Namun hanya negosiator profesional yang akan menang secara berkelanjutan. Siapa yang akan dipilih klien? Biar waktu yang menentukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu. Bye-bye teman-teman semuanya.